Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Rusdana Alensyah dari TI24B. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari sebuah PPT mengenai mata kuliah proses manufaktur. Manufaktur itu adalah kegiatan mengolah bahan baku atau bahan mentah menjadi produk jadi yang memiliki nilai guna dan nilai jual melalui berbagai proses produksi. Dalam industri manufaktur ini, bahan mentah seperti logam, plastik, kayu, atau bahan lainnya akan diproses melalui berbagai tahapan seperti pemotongan, pembentukan, pengecoran, perakitan, hingga finishing. Jadi tujuan utama manufaktur ini yaitu menghasilkan sebuah produk dengan kualitas baik, biaya produksi yang efisien, dan waktu produksi yang cepat. Selain itu juga, manufaktur berperan penting dalam perkembangan ekonomi karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan nilai suatu bahan, dan mendukung perkembangan teknologi industri. Jadi di sini saya akan menjelaskan sebuah materi. Yang pertama itu materi pengecoran logam, yang kedua materi pembentukan logam, yang ketiga materi proses pembaran logam. Pengecoran logam ini yaitu salah satu proses manufaktur tertua yang digunakan manusia dalam pembuatan berbagai produk berbahan logam. Proses ini dilakukan dengan cara memanaskan logam hingga mencapai titik cair di dalam tungku peleburan. Kemudian logam cair tersebut dituangkan ke dalam cetakan yang telah dibuat sesuai bentuk produk yang diinginkan. Pengecoran logam banyak digunakan karena mampu menghasilkan produk dengan bentuk yang rumit dan ukuran besar yang sulit dibuat menggunakan metode manufaktur lainnya. Lalu ada tahapan pengecoran logam. Dalam proses pengecoran logam ini terdapat beberapa tahapan penting yang harus dilakukan secara berurutan agar menghasilkan produk dengan kualitas baik. Tahap yang pertama itu pembuatan pola atau model produk. Pola ini dibuat menyerupai bentuk produk di akhir dan biasanya menggunakan bahan kayu, plastik, atau logam. Pola digunakan sebagai acuan untuk membuat rongga pada cetakan. Lalu tahap yang kedua itu pembuatan cetakan menggunakan pasir cetak atau bahan lainnya. Cetakan ini juga harus memiliki kekuatan yang baik agar mampu menahan tekanan logam cair saat proses penuangan. Tahap yang berikutnya itu proses penuangan logam cair ke dalam cetakan melalui saluran masuk yang disebut gating system. Lalu yang tahap terakhir itu yaitu finishing dan inspeksi kualitas untuk memastikan produk tidak mengalami cacat seperti retak, rongga udara, atau permukaan yang tidak rata. Selanjutnya, ada pun jenis-jenis pengecoran logam. Yang pertama itu pengecoran pasir atau sand casting. Jadi metode sand casting ini banyak digunakan karena biaya pembuatannya relatif murah dan mampu menghasilkan produk dengan ukuran besar maupun bentuk yang rumit. Selain itu, hampir semua jenis logam dapat dicor menggunakan metode ini seperti besi, cor, baja, aluminium, dan kuningan. Selanjutnya ada die casting. Die casting ini adalah proses logam dengan cara menyuntikkan logam cair bertekanan tinggi ke dalam cetakan logam permanen yang disebut dies. Die casting ini banyak digunakan untuk menghasilkan produk dengan ukuran presisi tinggi dan permukaan yang halus seperti komponen otomotif, casing elektronik, bagian mesin, dan peralatan rumah tangga. Dan selanjutnya itu ada investment casting. Investment casting ini yaitu metode pengecoran yang menggunakan pola dari lilin untuk membentuk cetakan. Investment casting ini digunakan untuk membuat produk dengan membentuk sangat rumit dan detail tinggi, seperti komponen turbin pesawat, alat medis, dan perhiasan logam. Selanjutnya yaitu centrifugal casting, yaitu metode pengecoran yang memanfaatkan gaya sentrifugal atau gaya pasir untuk menyebarkan logam cair ke seluruh bagian cetakan. Metode ini sering digunakan untuk membuat pipa, tabung, cincin logam, dan komponen berbentuk silinder lainnya. Lalu yang terakhir itu continuous casting, yaitu proses pengecoran logam yang dilakukan secara terus-menerus tanpa berhenti. Pada metode ini, logam cair dituangkan ke dalam cetakan terbuka dan secara perlahan ditarik keluar sambil mengalami pendinginan hingga membentuk produk padat.
Proses continuous casting ini digunakan dalam industri baja dan logam karena mampu menghasilkan produk dalam jumlah besar dengan kualitas yang seragam. Selanjutnya itu pengertian pembentukan logam. Pembentukan logam merupakan proses manufaktur yang dilakukan dengan cara memberikan gaya tekanan, tarik, atau kombinasi keduanya pada material logam sehingga bentuknya berupa secara permanen tanpa menghilangkan banyak material. Jadi tujuan utama pembentukan logam ini untuk menghasilkan sebuah produk dengan bentuk tertentu serta meningkatkan sifat mekanik material seperti kekuatan dan kekerasan. Proses pembentukan logam sangat penting dalam dunia industri karena mampu menghasilkan produk dengan limbah material yang sedikit dibanding proses pemesinan. Adapun jenis-jenis pembentukan logam. Yang pertama itu ada forging. Forging ini proses pembentukan logam dengan cara memberikan tekanan atau pukulan pada material menggunakan hammer atau mesin press hingga logam berubah bentuk sesuai yang diinginkan. Jadi forging ini menghasilkan produk dengan kekuatan mekanik tinggi karena struktur butir logam menjadi lebih rapat dan mengikuti bentuk produk. Lalu selanjutnya itu ada rolling, yaitu proses pembentukan logam dengan cara melewatkan material di antara dua roll yang berputar berlawanan arah. Tekanan dari roll menyebabkan ketebalan material berkurang dan panjang material bertambah. Rolling ini digunakan dalam industri baja untuk membuat plat baja, rel kereta api, batang logam, dan lembaran aluminium. Selanjutnya itu ada extrusion, yaitu proses pembentukan logam dengan cara menekan material melalui lubang cetakan sehingga menghasilkan bentuk penampang tertentu. Prinsip kerjanya ini mirip seperti pasta gigi yang ditekan keluar dari tabung. Selanjutnya itu ada drawing, yaitu proses pembentukan logam dengan cara menarik material melalui dies untuk mengurangi diameter atau ketebalannya. Selama proses berlangsung, panjang material akan bertambah sedangkan ukuran penampangnya kecil atau mengecil. Drawing ini digunakan dalam pembuatan kawat, kabel listrik, pipa kecil, dan batang logam dengan ukuran presisi tinggi. Lalu yang terakhir itu ada bending, yaitu proses pembentukan logam dengan cara memberikan gaya tekan pada material hingga membentuk sudut atau lengkungan tertentu. Bending ini digunakan dalam proses pembuatan rangka kendaraan, saluran udara, lemari logam, dan komponen konstruksi lainnya. Selanjutnya itu ada pengertian proses lembaran logam. Proses lembaran logam atau sheet metal process adalah proses manufaktur yang menggunakan material berbentuk plat tipis untuk dibentuk menjadi berbagai produk sesuai kebutuhan. Material yang digunakan biasanya berupa baja, aluminium, stainless steel, tembaga, dan seng. Proses ini dilakukan dengan cara memotong, melubangi, menekuk, atau membentuk plat logam menggunakan mesin dan cetakan tertentu hingga menghasilkan bentuk yang diinginkan. Proses lembaran logam banyak digunakan dalam industri karena mampu menghasilkan produk dengan ukuran presisi, permukaan yang halus, serta waktu produksi yang cepat. Adapun jenis-jenis lembaran logamnya. Yang pertama itu ada sharing atau pemotongan, yaitu proses pemotongan lembaran logam menggunakan dua mata pisau tanpa menghasilkan serpihan material. Pada proses ini, lembaran logam dipotong sesuai ukuran yang diinginkan dengan cara memberikan gaya tekan yang besar hingga material terpisah. Lalu sharing ini biasanya digunakan sebagai tahap awal sebelum material memasuki proses pembentukan lainnya. Proses ini juga banyak digunakan karena cepat, sederhana, dan mampu menghasilkan potongan dengan ukuran yang cukup presisi. Selanjutnya itu ada punching, yaitu proses membuat lubang pada lembaran logam menggunakan alat yang disebut punch dan dies. Punch akan menekankan lembaran logam hingga bagian tertentu.
terpotong dan membentuk lubang sesuai bentuk yang diinginkan. Proses pancing digunakan untuk membuat lubang bulat, persegi, maupun bentuk lainnya pada material lembaran logam. Metode ini banyak digunakan dalam pembuatan panel listrik, bodi kendaraan, ventilasi udara, dan komponen elektronik. Selanjutnya itu ada bending. Bending ini proses membengkokkan lembaran logam menjadi sudut atau bentuk tertentu menggunakan gaya tekan. Dalam proses ini ketebalan materialnya umumnya itu tetap, tetapi bentuknya berubah sesuai kebutuhan produk. Jadi bending banyak digunakan untuk membuat rangka logam, saluran udara, lemari besi, dan komponen kendaraan. Selanjutnya itu ada deep drawing, yaitu proses pembentukan lembaran logam menjadi bentuk cekung atau tabung menggunakan punch dan dice. Pada proses ini lembaran logam ditekan masuk ke dalam cetakan hingga membentuk produk 3 dimensi. Deep drawing ini digunakan dalam pembuatan kaleng minuman, wastafel, tangki kecil, dan komponen otomotif. Lalu yang terakhir itu ada stamping, yaitu sebuah proses pembentukan lembaran logam menggunakan cetakan dan tekanan tinggi untuk menghasilkan bentuk tertentu. Dalam proses ini, satu mesin dapat melakukan beberapa pekerjaan sekaligus, seperti memotong, melubangi, dan membentuk material. Stamping ini digunakan dalam industri otomotif dan elektronik, karena mampu menghasilkan produk dalam jumlah besar dengan waktu cepat dan kualitas yang seragam. Contoh produknya itu seperti bodi mobil, panel logam, dan komponen elektronik. Jadi kesimpulannya dari materi ini, pengecoran logam, pembentukan logam, dan proses lembaran logam itu adalah bagian penting dalam dunia manufaktur modern. Pengecoran ini digunakan untuk membuat bentuk kompleks dengan cara mencairkan logam. Pembentukan logam dilakukan dengan deformasi plastis untuk meningkatkan kekuatan material, sedangkan proses lembaran logam digunakan untuk membentuk plat tipis menjadi berbagai produk industri. Jadi pemilihan proses manufaktur itu harus disesuaikan dengan jenis produk material, biaya produksi, serta kualitas yang diinginkan agar proses produksi menjadi efektif dan efisien. Baik, mungkin segitu aja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau penjelasan yang kurang masuk dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.